Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang C akan menanggapi klarifikasi yang dilakukan oleh cucu Eyang dari Pak Hirman, ya, yang disiarkan, dipublikasikan oleh YouTuber inisial NP, ya, bagi kondisi kesehatan jiwa Bu Eni, ya, mamanya Tiko, ibunya Tiko, pasca dirawat di rumah sakit. Tentu viralnya berita tentang Tiko dan Bu Eni yang menderita ODGJ ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, kali ini Bang C akan membahas tentang dampak negatif bagi Bu Eni sendiri pasca rawat. Mungkin sebagian besar netizen atau masyarakat atau bahkan teman-teman YouTuber sendiri tidak menyadari bahwa pasca Bu Eni dirawat dan kembali ke rumah, bisa jadi dari tetangga atau ada pengunjung yang menengok Bu Eni ini di rumah, atau mungkin sempat melihat HP dan akhirnya melihat TikTok, ya, yang memberitakan tentang klarifikasi yang dilakukan oleh cucu Eyang ini. Pada umumnya ya wajar, normal kalau memberikan klarifikasi, karena mungkin saja ada yang kurang tepat yang diucapkan oleh Mas Tiko ini, ya. Tetapi kita juga harus bijak ketika mengungkapkan sesuatu, apalagi di media sosial, di YouTube, dan disiarkan, ya. Memang banyak yang mendukung Tiko, tetapi jangan lupa bahwa pasca rawat Bu Eni ini belum selesai gitu loh, masih butuh penanganan lebih lanjut supaya sembuh dan pulih. Nah, yang menjadi persoalan adalah apa yang diungkapkan oleh cucunya Eyang ini itu tidak pantas, ya. Satu, kasar. Dua, pemilihan katanya tidak tepat, ada dipelihara, harusnya kan dirawat bukan dipelihara. Apalagi sampai mengatakan dengan lugas bahwa Tiko ini bukan anak kandung Pak Hirman dan Bu Eni, hanya anak pungut. Paling parah lagi, kata-kata bahwa tidak pantas untuk dikasihani atau tidak pantas dibantu. Ada lagi yang miris, ya, mungkin ini karma buat Eni lah, Bu Eni. Nah, ini cobalah teman-teman netizen mungkin tidak lagi meng-up, ya, berita tentang ini. Satu. Yang kedua, bisa jadi yang dilakukan adalah cobalah YouTuber inisial NP berbesar hati untuk men-take down video tentang klarifikasi cucu Eyang ini. Karena apa? Ini menjadi berita buruk, ya. Kalaupun Bu Eni tidak melihat YouTube, bisa saja dia melihat TikTok. Kalau nggak melihat TikTok, bisa jadi melihat orang-orang lagi membicarakan tentang kehidupan masa lalunya dia. Dan bicara tentang masa lalu Bu Eni itu tidak menguntungkan. Mungkin Mas Tiko sendiri sudah menerima, nggak apa-apa, ya, karena Mas Tiko masih sehat jiwa dan memang akhlaknya bagus. Nah, sekarang kalau Bu Eni ini kan sudah mengalami masalah mental, gangguan mental, yang mengalami perubahan pikiran, perasaan, sehingga perilakunya menjadi terpengaruh. Bahkan fungsi harian, baik sosial maupun aktivitas sehari-hari pun bermasalah, ya. Sehingga kalau ada masa lalunya diungkit-ungkit, diumbar, bisa saja nggak terima, bisa saja flashback, bisa saja teringat kembali, dan kita tidak pernah tahu. Bahkan cucunya Eyang pun nggak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Toh hanya satu pihak saja, ya, dari Eyangnya. Bagaimana dengan dari Bu Eni sendiri? Nah, ini yang pada akhirnya harus hati-hati dan
semua orang yang ada di sana ya, di rumahnya Mas Tiko ini, kalau saya lihat dari media sosial belum sampai ke sana. Bagaimana ketika Bu Eni ini pulang? Ya memang youtuber-youtuber yang lain itu luar biasa ya, fokus pada tujuan. Ya misalnya Bang Bro itu ya fokus pada tujuan, dan yang lain-lain itu ya udah mau membuat rumahnya rapi, bersih, tertata, ada listrik, ada ini, ada air, ya itu bagus. Dan Bu Eni nanti bisa senang tinggal lagi di situ, mungkin bisa sembuh dan pulih. Tapi sembuh dan pulihnya Bu Eni tidak hanya tergantung dari lingkungan yang bersih dan rapi, tapi lingkungan emosional yang tepat. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah dengan hadirnya YouTuber NP ini ada bagusnya, karena memang saya perhatikan selama ini beliaunya fokus di peduli ODGJ sampai diobati, sampai ditangani dengan baik. Tapi memang untuk kali ini ya saya pribadi agak kurang berkenan ketika ada tiba-tiba klarifikasi dari cucunya Eyang ini yang seperti itu. Nah semoga saja video ini ditonton oleh YouTuber tersebut sehingga bersedia men-take down video yang tentang klarifikasi cucu Eyang. Itu benar-benar, kalau di dalam safe word intervention, kalimat yang diucapkan cucunya Eyang itu nggak soft banget. Kan ada soft word, kata-kata yang lunak. Kenapa nggak milih kata-kata yang tepat? Ya walaupun sudah ada telepon-teleponan antara Mas Tiko dengan keluarganya Eyang, tapi kan tidak ketemu langsung. Netizen nggak pernah lihat wajahnya, jadi wajar dong kalau seandainya dihujat atau disudutkan dan sebagainya. Coba kalau mau bertemu langsung, tidak melalui lewat telepon, mungkin agak sedikit berbeda, dan pemilihan diksi kata-katanya harus tepat, karena menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Ini maksudnya apa? Bukan klarifikasi tapi mengeksekusi, tapi justru menghina. Ini yang bikin netizen juga nggak terima. Nah bagaimana dengan Bu Eni seandainya mendengarkan ini? Ya semoga saja tidak mendengar. Makanya Bang C menyarankan ini pada semua YouTuber yang masih terlibat di dalam pemulihan Bu Eni ya, dan kesembuhan Bu Eni, serta yang masih terlibat dalam bagaimana tetap fokus pada tujuan awal. Tolong gimana caranya di kehidupan sehari-hari Bu Eni, sebagian besar jangan kontak dengan media sosial dulu atau masyarakat. Pilih orang-orang yang diinginkan atau tanyakan tujuannya. Tetangga, saudara, aparat, atau tenaga kesehatan yang menemui Bu Eni pasca rawat di rumah, please diminta untuk tidak bicara tentang masa lalu, apalagi terkait dampak dari klarifikasi cucu Eyang ini. Tujuannya apa? Supaya membuat Bu Eni tetap nyaman dan aman. Dia memulai hidup barunya di lingkungan yang baru. Ya, ini pun kalau Mas Tiko mau mamanya, ibunya ini sembuh dan pulih. Jadi Mas Tiko harus ada usaha. Ya, sudah dibantu banyak orang, tambah lagi pahami lagi tentang bagaimana merawat ODGJ yang benar. Dan di Yuna Sehat Jiwa ini Bang C sudah banyak menjelaskan bagaimana cara merawat ODGJ, dan pasti bisa dimanfaatkan oleh Mas Tiko, teman-teman YouTuber, teman-teman tetangga, aparat dan sebagainya. Dan saya juga berharap bahwa ada dari rumah sakit jiwa tempat Bu Eni dirawat, supaya home visit melalui kunjungan rumah secara rutin, dan dari puskesmas yang pegang program jiwa, penanganan gangguan jiwa di masyarakat, rutin melakukan home visit supaya terdampingi. 1. Minum obatnya, 2. Aktivitas hariannya, 3. Aktivitas sosialnya. Nah, tanggung jawab Mas Tiko adalah menjaga supaya Bu Eni bisa mengakses sumber informasi yang tepat, yang bikin dia nyaman. Ya, jangan biarkan mengakses informasi-informasi yang terkait dengan masa lalunya dia. Memang masa lalu
itu tidak pantas dilupakan karena ini bagian dari hidup kita. Tetapi ada masa lalu yang tidak ada untungnya kalau diingat-ingat, justru membuat kita terpuruk. Mulai saja hidup saat ini dan mulai saja melalui hari-hari ini dengan produktif, dengan sehat jiwa. Makanya selalu bikin ibunya bahagia. Karena dengan bahagia pasti akan sehat jiwa. Dengan meminimalkan kontak dengan media sosial, apalagi tentang yang membicarakan tentang masa lalunya, maka secara otomatis melatih berpikir positif. Dan ketika bisa berpikir positif pada diri sendiri dan pada orang lain, ya tentu akan nyaman. Nyaman ini yang harus diperjuangkan. Ya. Tentu konten ini Bang J bikin bukan ingin pansos ya, bukan ingin tenat dan sebagainya. Hanya prihatin saja bahwa di tengah kepedulian terhadap Bu Eni supaya sembuh dan pulih dan ditangani dengan baik, tapi justru ada klarifikasi dengan cucu Eyang yang benar-benar nggak soft, benar-benar nggak sopan dan ramah, nggak bersahabat. Pilihan kata-katanya benar-benar membuat kita netizen, ya masyarakat yang bukan nggak ada hubungan dengan Mas Tiko dan Bu Eni saja sakit hati, ya nggak nyaman, apalagi yang berhubungan langsung yaitu Bu Eni. Nah ini tolonglah juga netizen ketika menanggapi di komentar medsos, TikTok atau YouTube atau apa, pilih kata-kata yang tepat, dukung Bu Eni untuk sembuh dan pulih. Karena walaupun bagaimana ODGJ bisa disembuhkan dan dipulihkan, ya walaupun sembuhnya ini ya macam-macam. Ada yang sembuh, dia gejalanya minimal, masih minum obat, tapi dia bisa beraktivitas seperti biasa orang pada umumnya. Ada juga yang dia sembuh, masih minum obat, ada gejala-gejala tapi minimal. Ya, ada yang memang sembuh total, tapi memang untuk kasusnya Bu Eni ini ya tidak bisa dibilang bahwa akan sembuh total. Paling tidak gejalanya minimal, dia bisa bersosialisasi, dia mungkin bisa beraktivitas, bahkan bekerja, dan paling tidak dia tetap rutin minum obat, insya Allah ya akan baik-baik saja. Ya, dan tentu perhatian, kepedulian masyarakat, tokoh-tokoh, artis dan sebagainya kepada Mas Tiko ya dimanfaatkan secara baik-baik, jangan sombong, tetap pada posisi sekarang ya tetap rendah hati ya, bahwa ini adalah sebuah pertolongan yang luar biasa dari Allah, tidak datang begitu saja. Ya memang mulai dari Bang Brew ini, tapi tentu ketika Bang Brew ini tidak berhasil membuat orang menonton videonya, ya nggak akan terblow up dan akhirnya Bang J pun tahu ya. Itu saja, semoga manfaat. Ikuti konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.